Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dewi, NPM 1813053011. Saya mahasiswi program studi PGSD kelas 5A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama mengenai pendidikan layanan khusus. Yuk disimak videonya. Lalu, apa sih yang akan dibahas dalam video ini? Pertama, yang akan dibahas adalah pengertian model layanan khusus. Yang kedua ada prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus. Yang ketiga ada pendekatan layanan pendidikan. Yang keempat ada model pendidikan layanan khusus. Pertama, kita akan membahas pengertian model layanan khusus. Apa sih pengertian layanan? Layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Layanan pendidikan merupakan satu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Dalam terminologi pendidikan secara biasa, anak-anak normal mengikuti sistem dan pembelajaran yang didesain dengan kurikulum. Sementara pendidikan inklusif muncul ketika anak-anak memiliki keterbatasan fisik atau mental. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus. Ada dua prinsip layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau pendidik, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu pemberian layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan, ragam, dan jenis kecacatan yang ada. Sebelum memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, guru atau pendidik harus dapat mengungkap atau memahami terlebih dahulu kemampuan fisik dan psikologisnya dari masing-masing anak. Guru atau pendidik dalam memberikan layanan harus mengacu pada program yang dinamis, yaitu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Dengan demikian, guru dituntut selalu mengkaji teori-teori pendidikan yang berkembang setiap saat. Prinsip khusus ada 5, yaitu 1. Prinsip totalitas, 2. Prinsip kepercayaan, 3. Prinsip berkesinambungan, 4. Prinsip aktivitas, dan yang kelima adalah prinsip individu. Yuk, mari kita bahas kelima prinsip tersebut. Kita bahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip totalitas. Totalitas artinya keseluruhan atau keutuhan. Dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Maksudnya adalah dalam mengenalkan konsep sedapat mungkin melibatkan seluruh indera. Sedangkan keutuhan dimaksudkan bahwa konsep yang dikenalkan harus utuh, tidak terpotong-potong atau tidak terpisah-pisah. Yang kedua ada prinsip keperagaan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dalam menerapkan prinsip keperagaan mengena. Kita bahas prinsip yang ketiga, yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, guru dalam memberikan pelajaran untuk berkesinambungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip aktivitas. Prinsip ini sangat penting. Artinya, dalam proses belajar mengajar, yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Tugas guru membantu anak dalam kegiatan belajar mengajar supaya aktif, tidak hanya menjadi pendengar saja. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip individual. Prinsip ini artinya adalah dalam proses pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perbedaan individu, bakat, dan kemampuan masing-masing anak.
Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pendekatan layanan pendidikan. Secara umum dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu satu, pendekatan kelompok atau klasikal, yang kedua adalah pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihannya, juga ada kelemahannya, yaitu kurang efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan individual. Pendekatan individual dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, ada juga dua pendekatan lain, yaitu pendekatan remedial dan yang kedua ada pendekatan akseleratif. 1. Pendekatan remedial. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian subkompetensi yang belum dicapai oleh anak. Pendekatan ini dapat melatih dan mendorong anak untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua adalah pendekatan akseleratif. Pendekatan akseleratif bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensinya yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Pendekatan akseleratif juga lebih bersifat individual. Kita ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang model pendidikan layanan khusus. Ada dua macam model pendidikan layanan khusus, yaitu 1. Model pendidikan di rumah atau homeschooling, dan yang kedua adalah model pendidikan pesantren. Kita bahas model yang pertama, yaitu model pendidikan di rumah atau homeschooling. Model pendidikan homeschooling dilaksanakan di rumah oleh orang tua atau seseorang yang dianggap layak dalam memberikan proses pendidikan. Pelayanan pendidikan di rumah lebih mengandalkan kekuatan dari proses pembelajaran yang diberikan dan terbangun di rumah. Jangkauan-jangkauan pendidikan tetap memerlukan pencapaian berbagai ranah pendidikan, baik pencapaian keilmuan, keterampilan, maupun pembentukan sikap. Namun demikian, dari sekian keberhasilan proses pendidikan di rumah, umumnya disebabkan oleh faktor orang tua yang cukup tinggi, termasuk kemampuan untuk merangsang terbangunnya proses pembelajaran mandiri. Model yang kedua adalah model pendidikan pesantren. Model pendidikan pesantren adalah model pembelajaran di mana anak-anak tinggal dalam sebuah asrama yang menyatu dengan proses pendidikan. Jika model pendidikan biasa anak-anak tinggal dengan orang tua, maka pada model pesantren, anak-anak tinggal dengan sistem pengasuhan bersama di sekolah atau di asrama yang khusus disediakan atau dibangun. Dalam model pesantren murni, anak-anak tinggal dengan pola pengasuhan pesantren. Aspek pembentukan sikap, keterampilan, dan akidah ditentukan oleh kemampuan dari kurikulum yang dibangun, disertai dengan persiapan tenaga yang berfungsi sebagai orang tua asuh. Model pesantren alternatif lainnya adalah model pesantren di mana siswa dapat tinggal dengan komunitas atau community boarding. Model ini merancang anak-anak bersekolah dengan jenis layanan pendidikan biasa, namun tempat tinggalnya menyatu dengan masyarakat. Model pesantren komunitas ini lebih efisien mengingat tidak diperlukan penyediaan fasilitas tempat tinggal khusus, sepanjang terdapat masyarakat yang mau menjadi orang tua asuh. Keunggulan dari model pesantren yaitu lebih mudah dalam mengawasi, mengontrol anak-anak, lebih khusus jika anak-anak diasuh dengan sistem pengasuhan yang sudah baik dan kemampuan pengasuhan yang sudah maju. Kesulitannya adalah 1. Pengaturan ketika proses pengasuhan belum berjalan dengan baik, ditambah lagi ketika sistem pengasuhan belum tersusun secara baik. Yang kedua, penyediaan mentor atau pengasuh di luar kelas
memberikan arti tersendiri mengingat penyediaan mentor atau pendamping mesti disiapkan dengan kualifikasi dan talenta yang khas. Yang ketiga, tidak tertutup kemungkinan akan memberikan implikasi biaya dalam penyediaan sebuah sistem pendidikan model ini. Demikianlah tadi pembahasan mengenai pendidikan layanan khusus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nurul Aulia Dewi, mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.